Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV1news.com. Pemirsa, Indonesia mendapat dukungan dan pengakuan dari negara lain, termasuk Israel, usai Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun sikap Indonesia tegas dengan menentang Israel. Informasi lainnya, pemirsa, militer Israel mengumumkan rencana soal pemindahan paksa sekitar 1 juta penduduk ke wilayah selatan kota. Pengumuman tersebut muncul setelah serangan terbaru menewaskan sedikitnya 40 orang, termasuk bayi, di tengah upaya bantuan kemanusiaan. Hamas menyatakan menerima usulan terbaru mediator internasional untuk gencatan senjata di Gaza yang rencananya berlangsung 60 hari dengan mekanisme pembebasan sandera. Namun hingga kini Israel belum memberikan tanggapan resmi atas rancangan kesepakatan tersebut. Hamas menyatakan menerima usulan terbaru para mediator internasional untuk menghentikan perang di Gaza. Seorang sumber Palestina yang ikut dalam proses perundingan menyebut para mediator akan segera mengumumkan. Kesepakatan tersebut sekaligus menentukan jadwal dimulainya kembali pembicaraan. Mediator yang terlibat antara lain Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat yang juga menjanjikan jaminan pelaksanaan perjanjian serta komitmen melanjutkan negosiasi menuju solusi permanen. Hingga saat ini, Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait perkembangan terbaru tersebut. Menurut pejabat Palestina, rancangan gencatan senjata awal berlaku 60 hari dengan mekanisme pembebasan sandera dalam 2 tahap. Sumber dari kelompok jihad Islam menjelaskan, tahap pertama mencakup pelepasan 10 sandera Israel dalam kondisi hidup beserta sejumlah jenazah, sementara sisanya akan dibebaskan pada tahap kedua. Negosiasi lanjutan disebut akan diarahkan pada kesepakatan yang lebih menyeluruh dengan dukungan internasional. Sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, tercatat 251 orang ditawan, dengan 49 diantaranya masih berada di Gaza. Militer Israel menyebut 27 dari jumlah tersebut diyakini sudah tewas. Serangan yang sama menewaskan sekitar 1.219 orang, sebagian besar merupakan warga sipil. Sebagai balasan, operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina, mayoritas penduduk sipil, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dinilai kredibel oleh PBB. Ketegangan antara Israel dan Hizbullah merupakan isu yang sangat kompleks dengan akar sejarah yang panjang. Konflik ini tidak hanya melibatkan pertikaian langsung antara dua pihak, tetapi juga melibatkan berbagai kepentingan internasional dan regional. Baru-baru ini Amerika Serikat tiba-tiba saja mengancam Israel. Ketegangan antara Israel dan Hizbullah merupakan isu yang sangat kompleks, dengan akar sejarah yang panjang. Konflik ini tidak hanya melibatkan pertikaian langsung antara dua pihak, tetapi juga melibatkan berbagai kepentingan internasional dan regional. Baru-baru ini Amerika Serikat tiba-tiba saja mengecam Israel. Utusan Amerika Serikat Thomas Barak menyerukan kepada pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghormati komitmen gencatan senjata yang mengakhiri perang dengan Hizbullah.
Apalagi pemerintah Lebanon memulai proses pelucutan senjata kelompok tersebut. Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, penggunaan amunisi di Lebanon harus dibatasi. Di mana senjata-senjata itu hanya boleh digunakan oleh negara bukan kelompok tertentu. Lalu, Israel pun diwajibkan menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Meskipun Tel Aviv masih mempertahankan pasukan di 5 titik perbatasan yang dianggap strategis. Sebelumnya Hizbullah menyatakan menolak untuk menyerahkan senjata apabila Israel masih ada. Perdana Menteri Nawaf Salam menuduh Hizbullah mengeluarkan ancaman terselubung perang bersaudara yang sama sekali tidak dapat diterima. Diketahui bentrok lintas perbatasan antara Israel dengan Hizbullah pecah pada Oktober 2023, sebelum meningkat menjadi perang skala penuh pada September tahun 2024. Konflik tersebut menewaskan lebih dari 4.000 orang, termasuk pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, dan melukai sekitar 17.000 lainnya. Meskipun gencatan senjata berhasil meredam sebagian pertempuran, Israel terus melakukan serangan hampir setiap hari di Lebanon Selatan. Israel berdalih mengatakan bahwa serangan tersebut menargetkan aktivitas Hizbullah. Untuk itu, misi Barak bertujuan untuk mencegah kembali terjadinya perang dengan mendesak kedua belah pihak untuk mematuhi kesepakatan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, banyak mendapat dukungan dan pengakuan dari negara lain, termasuk Israel. Sejak awal berdiri, sikap Indonesia terhadap Israel selalu menentangnya, sebab Israel masih melakukan penjajahan terhadap Palestina. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, banyak mendapat dukungan dan pengakuan dari negara lain termasuk Israel. Sejak awal berdiri, sikap Indonesia terhadap Israel selalu menentangnya. Sebab Israel masih melakukan penjajahan terhadap Palestina, hal ini menjadi sesuatu yang bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Awalnya, Israel menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia pada Desember 1949. Presiden Chaim Weizmann dan Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion mengirim telegram kepada Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri. Telegram ini berisi apresiasi atas keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda pada 27 Desember 1949. Namun, telegram itu tidak ditanggapi oleh pemerintah Indonesia. Menurut Craig Barton dan Colin Rabenstein dalam Indonesia and Israel, A Relationship in Waiting tahun 2005, Israel kembali mengirimkan pesan yang berisi pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia.
Dalam buku itu menyampaikan pesan dari Wakil Presiden Muhammad Hatta, menyampaikan ucapan terima kasih, tetapi menegaskan Indonesia enggan mengakui Israel. Pada Mei 1950, pemerintah Israel kembali mengirim surat berisi tawaran bantuan kepada Indonesia yang tengah membangun roda pemerintahan pasca perang. Langkah Israel tersebut bertujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Indonesia, sekaligus membuka hubungan diplomatik. Akan tetapi Indonesia tetap menolak mengakui Israel dan tidak menjalin kerjasama dengan negara Zionis tersebut. Penolakan kepada Israel juga pernah dilakukan saat Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara Asian Games 1962 di era Presiden Soekarno. Momen itu terjadi pada tahun 1957 ketika Indonesia seharusnya bertemu Israel di babak playoff Piala Dunia 1958. Indonesia memilih mundur dari perhelatan itu, usai permintaan laga digelar di tempat netral ditolak oleh FIFA. Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi visa kepada atlet Israel yang kala itu masih berkompetisi di Asia. Sebagai konsekuensi atas keputusan tersebut, Indonesia harus membayar denda kepada Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Warga Palestina di kota Gaza menolak rencana relokasi yang digagas Israel dan menyebutnya sebagai bentuk pengusiran baru di tengah perang yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut. Warga Palestina yang mengungsi di kota Gaza menolak rencana relokasi yang diumumkan Israel pada Senin, 18 Agustus 2025. Sementara itu, kelompok militan Hamas pada Minggu, 17 Agustus 2025 menyebut rencana relokasi tersebut sebagai gelombang baru genosida dan pengusiran yang mengancam ratusan ribu penduduk kota Gaza. Militer Israel sebelumnya menyatakan tengah menyiapkan tenda dan perlengkapan lain untuk memindahkan warga dari zona pertempuran ke wilayah selatan jalur Gaza dengan alasan demi keselamatan mereka. Namun, Hamas menilai langkah itu hanyalah kedok kemanusiaan untuk menutupi kejahatan brutal yang sedang dipersiapkan oleh pasukan pendudukan. Awal bulan ini, Israel memang telah mengumumkan niatnya melancarkan serangan baru guna menguasai Gaza bagian utara, kawasan perkotaan terbesar di jalur Gaza. Rencana tersebut memicu keprihatinan dunia internasional terkait nasib 2,2 juta penduduk di wilayah yang sebagian besar sudah hancur. Diketahui, perang bermula pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas menyerang Israel Selatan yang menewaskan 1.200 orang dan menyandra 251 orang menurut otoritas Israel. Saat ini, sekitar 20 dari 50 sandera yang tersisa diyakini masih hidup di Gaza. Sebagai balasan, operasi militer Israel menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina
menurut data Kementerian Kesehatan Gaza. Serangan itu juga menyebabkan krisis pangan, membuat mayoritas warga Gaza kehilangan tempat tinggal dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut. Puluhan pengunjuk rasa yang berdemonstrasi di Israel pada Minggu 17 Agustus ditangkap aparat. Demonstran mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas guna mengakhiri perang di Gaza dan mengamankan pembebasan tawanan yang ditawan di wilayah yang diblokade tersebut. Situasi panas, ribuan pengunjuk rasa berdemonstrasi di Israel pada Minggu 17 Agustus 2025 menuntut segera diakhirinya perang di Gaza. Demonstran juga mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas guna mengakhiri perang dan mengamankan pembebasan tawanan yang ditawan di wilayah yang diblokade tersebut. Protes ini terjadi setelah pasukan Israel meningkatkan serangan mereka di kota Gaza, yang menyebabkan puluhan ribu warga Palestina yang kelaparan kembali mengungsi. Menurut laporan Al Jazeera, polisi Israel menangkap puluhan pengunjuk rasa dan menggunakan meriam air terhadap mereka yang berkumpul pada Minggu untuk berdemonstrasi nasional. Sementara itu, penyelenggara demonstrasi mengatakan kalau hampir setengah juta orang berunjuk rasa di Tel Aviv, menandai salah satu demonstrasi terbesar dan paling intens sejak konflik dimulai hampir 2 tahun lalu. Pemogokan nasional ini mengakibatkan sekolah, bisnis, dan transportasi umum berhenti. Sementara unjuk rasa diadakan di beberapa kota sebagai bagian dari aksi terkoordinasi 1 hari. Yang dipimpin oleh kelompok yang mewakili keluarga Sandra dan kerabat yang ditinggalkan. Warga Palestina di Gaza mengalami ketakutan dan kecemasan usai militer Israel mengumumkan rencana soal pemindahan paksa sekitar 1 juta penduduk ke wilayah selatan kota. Rencana jahat ini dilakukan menyusul serangan baru yang menargetkan pusat kota Gaza.
Warga Palestina di Gaza mengalami ketakutan dan kecemasan usai militer Israel mengumumkan rencana soal pemindahan paksa sekitar 1 juta penduduk ke wilayah selatan kota. Rencana jahat ini dilakukan menyusul serangan baru yang menargetkan pusat kota Gaza. Pengumuman tersebut muncul setelah serangan terbaru menewaskan sedikitnya 40 orang termasuk bayi di tengah upaya bantuan kemanusiaan. Israel menyatakan pemindahan ini bertujuan untuk keselamatan warga sipil dan menyediakan tenda serta perlengkapan melalui penyeberangan Kerem Shalom dengan pengawasan PBB dan otoritas Israel, mengutip The Guardian. Bagi warga Gaza, tentunya keputusan untuk pindah ke selatan yang minim fasilitas menjadi dilema yang besar. Mereka harus memilih antara meninggalkan rumah dan barang penting atau tetap tinggal. Namun, dengan risiko serangan yang mengancam nyawa. Banyak pengungsi khawatir akan kekurangan pangan, air, dan tempat berlindung. Sementara biaya transportasi melonjak karena kondisi darurat. Di sisi lain, Amerika Serikat menghentikan penerbitan visa bagi anak-anak Gaza yang memerlukan perawatan medis setelah adanya tekanan politik daring. Serangan di wilayah timur Gaza semakin meningkat, termasuk artileri dan serangan udara di Sabra dan Al-Muwasi. Serangan itu menewaskan bayi dan orang tua di tenda yang sebelumnya dianggap aman. Akibatnya banyak warga terpaksa mengungsi ke kamp-kamp di Gaza Tengah dan Selatan. Di sisi lain, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan militer telah menewaskan setidaknya 61.000 warga Palestina. Sebagian besar adalah sipil. Jumlah ini belum termasuk ribuan yang kemungkinan terkubur di reruntuhan atau meninggal akibat kondisi perang. Situasi ini semakin memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza, terutama terkait kekurangan pangan, air bersih, dan layanan medis. Ratusan ribu warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv pada Minggu 17 Agustus menuntut diakhirinya perang Gaza dan mendesak kesepakatan pembebasan para sandera Hamas. Ratusan ribu warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv pada Minggu 17 Agustus 2025 menuntut diakhirinya perang Gaza dan mendesak kesepakatan pembebasan para sandera Hamas. Aksi besar yang dipusatkan di lapangan sandera itu juga memicu mogok nasional, melumpuhkan transportasi, kantor, hingga universitas. Polisi menyebut hampir 40 orang ditangkap dalam protes tersebut. Para keluarga sandera menilai rencana pemerintah untuk menduduki kota Gaza justru mengancam keselamatan sekitar 20 orang yang masih ditahan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak tuntutan itu dengan alasan
Demonstrasi hanya memperkeras sikap Hamas. Sementara, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyebut aksi tersebut berbahaya dan menguntungkan kelompok perlawanan. Namun, keluarga para sandera tetap bersuara dan menegaskan perang telah berubah dari adil menjadi sia-sia dan pemerintah harus segera mencari kesepakatan demi anak-anak mereka. Unjuk rasa berlangsung di tengah eskalasi militer. Kabinet Perang Israel baru saja menyetujui rencana pendudukan kota Gaza yang menuai kecaman Dewan PBB. Pada saat yang sama, serangan udara di distrik Zeitun menewaskan sedikitnya 40 orang. PBB mencatat lebih dari 1,9 juta warga Gaza telah mengungsi, sementara korban tewas sejak konflik pecah pada Oktober 2023 lalu melampaui 61.000 jiwa. Jenderal Israel yang memimpin intelijen militer pada Oktober 2023, Aharon Halifa memberikan pernyataan mengejutkan. Aharon Halifa mengatakan sebanyak 50.000 warga Palestina harus mati untuk setiap orang yang terbunuh pada hari itu, dan tidak masalah sekarang apakah mereka masih anak-anak dan perempuan. Jenderal Israel yang memimpin intelijen militer pada Oktober 2023, Aharon Halifa, memberikan pernyataan mengejutkan. Aharon Halifa mengatakan sebanyak 50.000 warga Palestina harus mati untuk setiap orang yang terbunuh pada hari itu. Dan tidak masalah sekarang apakah mereka masih anak-anak dan perempuan. Dalam rekaman yang disiarkan oleh stasiun TV Channel 12 Israel. Ia menyebut jumlah korban tewas di Gaza yang menurutnya lebih dari 50.000 orang diperlukan sebagai pesan untuk generasi mendatang warga Palestina. Merujuk pada pengusiran massal lebih dari 700.000 warga Palestina dari rumah dan tanah mereka setelah berdirinya Israel pada tahun 1948. Diketahui banyak pemimpin dan media Israel telah menggunakan retorika genosida terhadap warga Palestina sejak serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Termasuk menggambarkan mereka sebagai hewan manusia, tidak ada orang tak bersalah di Gaza, dan menyerukan penghancuran total Gaza, serta pembersihan etnis. Akan tetapi deskripsi Halifa tentang kampanye pembunuhan massal yang melibatkan anak-anak merupakan deskripsi langsung yang luar biasa tentang hukuman kolektif terhadap warga sipil yang ilegal menurut hukum internasional. Halifa yang mengundurkan diri dari jabatannya pada April 2024 juga tampaknya mendukung angka korban yang dikumpulkan oleh otoritas kesehatan di Gaza. Angka tersebut seiring dikritik oleh pejabat Israel sebagai propaganda. Padahal, angka itu telah terbukti andal dalam konflik-konflik sebelumnya.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat korban tewas akibat serangan Israel telah meningkat di atas 60.000 jiwa. Menanggapi hal itu, Hamas menegaskan bahwa pengakuan tersebut merupakan bukti nyata atas doktrin pemusnahan yang menguasai perilaku rezim penjajah Zionis. Sekaligus menegaskan kejahatan terhadap rakyat Palestina merupakan keputusan resmi yang diambil oleh pucuk pimpinan politik dan keamanan Israel. Selain itu, Hamas juga meminta seluruh negara di dunia untuk bekerja sama dengan pengadilan internasional dan menyerahkan para penjahat perang Zionis ke meja pengadilan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One News berikutnya.